Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang dulu pernyataannya Cak Nun mengenai madhab ya. Dalam satu kesempatan, Cak Nun pernah mengatakan bahwa dirinya tidak bermadhab. Yang penting berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad sebisa-bisanya. Ya. Kalimatnya ini aku gak madhab, gak bermadhab. Sebenarnya aku melok Kanjeng Nabi sak iso-isoku. Itu bisa sampai cari di beberapa video di YouTube ya. Saya juga pernah mendengarkan yang di YouTube-nya, tapi juga pernah mendengarkan di waktu langsung itu, saya masih ingat betul. Ya, terus orang kemudian kan bertanya-tanya, ini bagaimana menempatkan posisi kalimat tersebut ya. Tentu sudut pandang itu kan minimal ya dua itu, minimal dua. Bisa dijadikan sebagai alat untuk menyerang atau bisa dicari hikmahnya, atau sudut pandang lain misalnya bisa dicari baiknya atau buruknya, atau juga bisa dicari benarnya ataupun salahnya. Nah sekarang kita kembali ke pernyataan tadi, beliau tidak bermadhab tapi mengikuti Nabi sebisa-bisanya. Oke, pertama saya ingin mendekatinya secara etimologi dulu ya. Etimologi itu ilmu bahasa. Jadi secara istilah, madhab sendiri kan dari kata zahaba. Zahaba itu artinya pergi. Jadi kalau madhab itu artinya tempat atau alat untuk bepergian. Jadi kalau orang ingin mencapai sesuatu, dia butuh alat untuk sampai kepada sesuatu yang dia tuju. Nah kalau seseorang ingin mengikuti Nabi, ya tujuannya mengikuti Nabi, mungkinkah orang itu tanpa alat untuk bisa mendekatinya? Bagaimana orang bisa mengikuti Nabi tanpa dia menggunakan alat apapun, gitu ya? Ya, terlepas dari nanti alatnya bisa bermacam-macam. Jadi secara dasar bahwa prinsip orang untuk mencapai tujuan adalah dengan cara tertentu, itu sudah tidak bisa dibantah ya, tak terbantahkan, karena memang faktanya seperti itu. Untuk sampai kepada tujuan, seseorang harus berjalan melalui cara tertentu. Nah, cara itulah disebut dengan madhab. Jadi dari sini jelas kalau seseorang itu mengatakan bahwa saya tidak bermadhab tapi saya mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, ikut kepada Nabi Muhammad sebisa-bisanya, itu sesungguhnya mungkin yang dimaksud adalah tidak mengikuti mazhab yang sudah ada. Maka secara otomatis orang itu dia menggunakan mazhab yang dia yakini sendiri, thariqatnya sendiri. Entah bagaimana caranya. Ya, itu satu. Yang kedua, kalimat ini kita bisa dekati juga secara psikologis ya, yaitu keinginan seseorang untuk bisa berdaulat atas dirinya sendiri tanpa terikat kepada salah satu mazhab yang sudah ada. Nah, seperti itu artinya mungkin Cak Nun tidak ingin mengikatkan diri kepada salah satu mazhab yang sudah ada ya, karena mungkin juga perbedaan metode pembelajaran ya, perbedaan cara Cak Nun belajar, sehingga mengantarkan beliau kepada kesimpulan seperti itu, tidak bermadhab tapi mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, melok Nabi sak iso-isone. Meskipun itu sendiri juga dibilang madhab, madhab melok Nabi sak iso-isone itu berarti juga adalah madhab, karena madhab adalah cara atau alat untuk mendekatkan kepada tujuan, yaitu berarti juga madhab. Tapi mungkin di sini saya lebih menangkapnya sebagai suatu keinginan untuk tidak terikat gitu ya, tidak terikat kepada
salah satunya. Kita berusaha untuk memahami Cak Nun, bukan untuk menghakimi ya, bukan untuk menghakimi, tapi coba memahami atau mencoba untuk melihatnya ya, sesuai dengan apa yang Cak Nun maksudkan gitu ya. Mungkin seperti itu. Tidak mau terikat. Jadi tidak menjadikan perbedaan mazhab itu menjadi sesuatu yang bermasalah, mungkin seperti itu. Karena kalau kita misalnya kan rata-rata kita misalnya mau sholat gitu. Sejak kecil kan kita yang kita tiru adalah lingkungan gitu kan. Kalau misalnya di musola ya kita akan ikut bagaimana musola itu apa ya, melakukan sholat. Misalnya ketika subuh ada kunut, setelah sholat ada apa, salaman kiri kanan dan sebagainya, ya kan. Nah, pada saat itu kan kita tidak sedang dihadapkan untuk memilih mazhab mana yang kita ikuti, tetapi kita dihadapkan pada realitas yang ada. Jadi ketika seorang itu mengatakan dirinya ikut Imam Syafi'i, sebenarnya dia tidak sedang ikut Imam Syafi'i, tapi dia sedang ikut lingkungan sekitar. Dan itu pun juga tidak masalah karena niatnya baik, caranya juga baik. Baik itu artinya tidak menimbulkan masalah. Nah, soal dia nanti ikut mazhab yang mana itu kan nanti juga bagian dari proses belajarnya. Dan seseorang ketika melakukan sholat kemudian dia meyakini bahwa cara yang dia lakukan itu adalah benar, ya benar itu karena ya tidak ada hal yang membuat dia merasa curiga terhadap cara sholatnya. Dia mengikuti gurunya, ya, dan gurunya itu mengikuti gurunya terus, ya kan. Ya kalau mau ahli dalam bidang itu ya silakan belajar, tapi bagi orang yang tidak menekuni bidang itu kemudian dia meyakini apa yang sudah ada di lingkungan sekitar dan itu membuat dia menjadi baik juga tidak masalah, tanpa dia mengenal ini madhabnya Imam Syafi'i atau Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Hambali. Tanpa orang mengenali itu pun kalau dia sudah berniat baik, ikut tata cara yang dia sudah yakini, itu yang dia tahu adalah itu, ya kan, dia sudah ikhlas beramal soleh niat lillahi ta'ala, ya sudah selesai, ya kan. Yang menyebut ini pengikutnya Syafi'i atau pengikutnya siapa itu kan orang yang mengerti madhab, orang yang mengerti, orang yang mempelajari sehingga dia tahu perbedaannya. Nah itu bagi orang yang tidak tahu perbedaannya, dia tahunya ya pokoknya pengen mendekat kepada Gusti Allah, ya toh, dengan ikut agama Islam melalui cara-cara yang sudah dia dikenal dalam lingkungannya, kan gitu. Jadi ungkapan Cak Nun misalnya, nah aku gak bermadhab, yang penting kalau Kanjeng Nabi bisa iso-isone, itu sebenarnya juga dalam prakteknya itu diikuti oleh banyak orang, dipraktekkan oleh banyak orang sebenarnya. Cuman kebanyakan orang kan tidak benar-benar menyadari dia posisinya sedang di mana, gitu. Misalnya orang mengikuti Imam Syafi'i misalnya. Kalau berwudu kan Imam Syafi'i kan rambutnya cukup dibasahi sedikit gitu kan. Sedikit. Tetapi beberapa kalangan yang mayoritas Syafi'i pun di Indonesia ini kalau berwudu juga biasanya ada yang seperti ini juga. Nah gitu. Ini kan bukan Imam Syafi'i seperti ini kan. Kalau Imam Syafi'i kan cukup sedikit gitu aja. Tapi dalam prakteknya banyak orang yang seperti ini di Indonesia. Diusap seluruh kepala gitu. Ya kan? Dan juga dalam hal misalnya setelah kematian terus kemudian diadakan makan apa namanya, memberikan sedekah makan kepada para orang yang bertakziah kan gitu. Itu kan juga perkembangan juga, artinya tidak berarti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kemudian otomatis dipraktekkan secara mentah-mentah. Tetapi budaya kita memungkinkan adanya perkembangan pemahaman terhadap semua itu. Misalnya ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang apa namanya, setelah kematian kemudian kumpul-kumpul makan dan sebagainya,
itu misalnya dianggap makruh atau apa kan gitu. Nah kan Imam Syafi'i sedang menjawab masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat pada saat itu. Kalau ada unsur maksiatnya, ada unsur yang dilarang oleh agama, maka itu menjadi tidak dianjurkan. Tetapi kalau di masyarakat kita setelah ada acara kematian, kita ngaji bersama, zikir bersama, baca Quran bersama, ya itu maka boleh juga kan gitu. Jadi fleksibel, sebenarnya itu hal-hal yang sifatnya fleksibel ya. Makanya tidak perlu dianggap sebagai radikal atau ekstrim ya. Kita kan bisa melihat itu dari efek ucapan seseorang. Kalau ucapan itu berefek kepada perilakunya yang ekstrim, yang radikal, yang bikin kisroki dengan kiri kanannya, maka ucapan itu bisa bermasalah. Ucapan seperti tadi seperti yang pernah Canon katakan beliau tidak bermadzhab itu bisa bermasalah kalau diucapkan oleh orang yang bermasalah. Tapi kalau yang mengucapkan adalah orang yang fleksibel, dia tidak mempermasalahkan perbedaan terlalu kencang, tidak menyalahkan orang yang berbeda dengan dia, maka ucapan itu ya juga menjadi tidak bermasalah. Artinya itu menunjukkan bahwa seseorang memiliki kedaulatan untuk berpikir, kedaulatan untuk belajar, berdaulat atas dirinya. Seperti itu ya kan, ini kembali kepada cara berpikir sebenarnya ya. Kembali kepada bagaimana cara berpikir seseorang. Ya. Ya, kita kembalikan lagi misalnya Canon di kesempatan lain juga pernah mengatakan tidak ada ajaran, yang ada itu ajaran Allah. Jadi setiap orang yang melakukan penafsiran itu sebenarnya dia sedang menafsirkan ajarannya Gusti Allah. Nah, dari sini kita bisa pahami setiap tafsir, setiap mazhab itu sebenarnya adalah jalan untuk kita mempermudah untuk mendekat kepada Gusti Allah, bukan justru mempersulit. Jadi saya kira ini poin utamanya ini, bukan untuk justru mempersulit orang untuk mendekat pada Allah. Ya, makanya Canun sering menyarankan orang itu untuk berdaulat atas diri sendiri. Supaya apa? Supaya mudah. Bukan justru sebaliknya, bukan supaya sulit. Gitu. Kalau dengan mengikuti mazhab itu orang menjadi merasa mudah, ya ikutilah. Ikutilah gitu. Ya. Intinya seperti itu. Kembali kepada parameter bahwa agama itu memudahkan bukan menyulitkan. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah. Yang masalah itu kalau orang yakin dengan kebenarannya, kemudian dia menyalah-nyalahkan yang lain, menyesatkan yang lain, mensirik-sirikan yang lain, ya itu masalah. Ya, tapi kalau dia itu sadar, seorang itu sadar bahwa dia melakukan sesuatu itu bukan hanya dia yang benar, tapi kemungkinan orang lain juga benar. Karena kebenaran sejati adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.